Osama bin Laden lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1957 di Arab Saudi. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh. Ayahnya, Mohammed bin Laden, adalah seorang pengusaha konstruksi yang sukses dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Saudi. Dengan latar belakang seperti itu, dapat dikatakan bahwa Osama bin Laden lahir dalam kemewahan, seolah-olah dengan sendok emas di mulutnya. Namun, tak ada yang menyangka bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya jauh dari kenyamanan dan kekayaan yang diwariskan kepadanya. Sejak kecil, Osama bin Laden dikenal sebagai anak yang pendiam, tetapi kecerdasannya tak diragukan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius dan konservatif, di mana ajaran Islam yang ketat membentuk pola pikirnya sejak usia dini. Didikan ini memberikan pengaruh besar terhadap pandangan hidupnya, membentuk keyakinan yang kelak akan membawanya ke jalan yang tidak terduga. Perubahan besar dalam hidup Osama terjadi pada tahun 1979. Saat itu, Uni Soviet menginvasi Afghanistan, memicu perlawanan dari berbagai kelompok mujahidin yang ingin mempertahankan tanah air mereka. Bagi Osama yang masih muda, peristiwa ini menjadi panggilan jiwa. Ia merasa terpanggil untuk berjihad melawan pasukan Soviet yang dianggap sebagai penjajah. Dengan tekad yang bulat, ia meninggalkan kehidupan yang nyaman dan memilih jalan yang penuh risiko. Tak hanya sekadar bergabung dalam perang, Osama bin Laden mulai membangun jaringan mujahidin yang semakin lama semakin kuat. Dari kelompok kecil yang terdiri dari para pejuang asing dan lokal, jaringan ini akhirnya berkembang menjadi organisasi yang dikenal sebagai Al-Qaeda. Langkah demi langkah, Osama menjelma dari seorang anak konglomerat menjadi sosok yang kelak menjadi ancaman global. Setelah perang panjang melawan Uni Soviet berakhir, Osama bin Laden tidak kembali ke kehidupan normal seperti kebanyakan pejuang lainnya. Sebaliknya, pemikirannya justru semakin radikal. Ia melihat bahwa ancaman terhadap dunia Islam belum berakhir, hanya berganti wajah. Baginya, bukan lagi Uni Soviet yang menjadi musuh utama, melainkan Barat, terutama Amerika Serikat, yang dianggapnya terus mencampuri urusan negara-negara Muslim. Puncak dari kebenciannya terhadap Amerika terjadi pada tahun 1991, ketika pasukan Amerika Serikat ditempatkan di Arab Saudi selama Perang Teluk. Keputusan ini dianggap Osama sebagai penghinaan besar. Baginya, tanah suci Islam seharusnya tidak boleh diinjak oleh tentara asing. Sejak saat itu, ia semakin yakin bahwa satu-satunya cara untuk melawan dominasi Barat adalah melalui kekuatan senjata. Dari keyakinan inilah lahir Al-Qaeda, sebuah jaringan teroris yang ia bangun untuk menyerang kepentingan Barat di berbagai penjuru dunia. Tidak butuh waktu lama sebelum serangan-serangan mulai terjadi. Pada tahun 1998, bom meledak di kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania, menewaskan ratusan orang. 2 tahun kemudian, pada tahun 2000, sebuah kapal perang Amerika, USS Cole, menjadi sasaran serangan bom bunuh diri di Yaman. Namun, semua serangan ini belum seberapa dibandingkan peristiwa yang mengguncang dunia pada tanggal 11 September tahun 2001. Pada hari itu, 4 pesawat komersial dibajak oleh anggota Al-Qaeda dan diarahkan untuk menabrak target-target penting di Amerika Serikat. 2 diantaranya menghantam menara kembar World Trade Center di New York, menyebabkan kehancuran besar dan ribuan korban jiwa. 1 pesawat lagi menabrak markas pertahanan Amerika, Pentagon, sementara yang keempat jatuh sebelum mencapai targetnya. Dunia pun gempar. Serangan ini mengubah segalanya. Amerika Serikat segera menetapkan Osama bin Laden sebagai musuh nomor 1. Perburuan besar-besaran pun dimulai, dan Osama harus menghadapi konsekuensi dari aksinya. Tragedi yang terjadi pada tanggal 11 September tahun 2001 mengguncang dunia. Serangan terhadap jantung ekonomi dan pertahanan Amerika Serikat itu tidak hanya menewaskan ribuan orang, tetapi juga menandai dimulainya era baru. Perang global terhadap terorisme. Di pusat dari semua ini, nama Osama bin Laden menjulang sebagai dalang utama. Sejak saat itu, ia menjadi simbol teror, sekaligus target utama pemerintah Amerika. Tak butuh waktu lama bagi Amerika Serikat
untuk mengambil langkah militer. Mereka menginvasi Afghanistan, negara yang menjadi tempat perlindungan Osama dan kelompok Al-Qaeda. Rezim Taliban yang saat itu berkuasa langsung menjadi sasaran. Namun, dalam kekacauan yang terjadi, Osama bin Laden berhasil lolos. Ia tidak muncul di hadapan publik, tidak ada wawancara, tidak ada rekaman video baru selama berbulan-bulan. Ia menghilang, seolah ditelan bumi, dan menjadi bayangan yang menghantui dunia. Di balik keheningan itu, ia terus bergerak. Dengan kehati-hatian ekstrem, Osama berpindah-pindah tempat, bersembunyi di daerah-daerah pegunungan yang sulit diakses, terutama di kawasan Tora Bora. Lokasi ini terkenal dengan gua-gua alami dan medannya yang terjal. Bagi pasukan asing, wilayah ini adalah labirin yang berbahaya. Sementara bagi Osama dan para pengikutnya, ini adalah benteng alami yang memberikan perlindungan dan waktu. Tahun-tahun pun berlalu. Dunia berubah, pemerintahan berganti, tetapi satu hal tetap sama. Osama bin Laden belum ditemukan. Amerika Serikat menggelontorkan miliaran dolar untuk membiayai operasi intelijen, memasang ribuan mata dan telinga di berbagai negara, serta bekerja sama dengan banyak badan intelijen di seluruh dunia. Namun, hasilnya nihil. Banyak yang mulai meragukan apakah Osama masih hidup. Namun, di balik layar, para analis CIA terus bekerja. Mereka mempelajari pola komunikasi, melacak kurir-kurir rahasia, dan mengikuti jejak keuangan dari jaringan Al-Qaeda. Potongan-potongan informasi kecil mulai membentuk sebuah gambaran. Dan akhirnya, pada awal tahun 2011, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah rumah besar di kota Abbottabad, Pakistan. Rumah itu tidak seperti rumah biasa. Tidak ada sambungan telepon atau internet. Penghuninya tidak pernah keluar, dan mereka membakar sampah bukannya membuangnya. Dindingnya tinggi, dan desainnya seolah dirancang untuk menjaga sesuatu atau seseorang di dalamnya. Setelah pengamatan selama berbulan-bulan, keyakinan pun tumbuh bahwa orang yang bersembunyi di dalam rumah itu bukan orang biasa. CIA menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Osama bin Laden berada di sana. Maka disusunlah sebuah operasi militer rahasia dengan nama Sandi Neptune Spear. Ini adalah misi berisiko tinggi. Kegagalannya bisa berarti krisis diplomatik besar dengan Pakistan, atau lebih parah lagi, kehilangan nyawa pasukan elit yang dikirim. Namun, Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, memberikan lampu hijau. Pada malam yang gelap, tanggal 2 Mei tahun 2011 waktu setempat, 2 helikopter Black Hawk yang membawa anggota SEAL Team 6 meluncur dari pangkalan militer di Afghanistan. Mereka melintasi wilayah udara Pakistan tanpa izin, menghindari radar, dan mendarat di halaman kompleks persembunyian. Dalam waktu yang sangat singkat, pasukan khusus itu memasuki bangunan dan menyisir setiap ruangan. Osama bin Laden ditemukan di lantai atas. Ia tidak bersenjata, tetapi juga tidak menyerah. Dalam kekacauan singkat yang terjadi, beberapa tembakan dilepaskan. 2 peluru mengenai bagian kepala dan dadanya. Ia tewas di tempat. Tubuhnya segera diambil, diidentifikasi, dan dibawa pergi bersama pasukan yang kemudian meninggalkan kompleks itu dalam misi yang hanya berlangsung sekitar 40 menit. Keesokan harinya, dunia mendengar kabar yang menggemparkan. Osama bin Laden telah tewas. Tubuhnya tidak dikubur di daratan manapun. Untuk menghindari terbentuknya makam yang bisa dijadikan tempat ziarah atau pemujaan, jenazahnya dibuang ke laut dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kematiannya, sesuai dengan prosedur yang diklaim mengikuti tradisi Islam. Dengan kematian Osama bin Laden, berakhirlah satu babak panjang dalam sejarah perang melawan teror. Banyak yang menghela napas lega, namun euforia itu tidak bertahan lama. Sebab, meski tokohnya telah tiada, warisan yang ia tinggalkan tetap menyebar dan menjelma dalam berbagai bentuk baru. Ideologi kebencian yang ia tabur telah tumbuh menjadi jaringan yang lebih luas, lebih cair, dan lebih sulit dikendalikan. Perburuan memang telah usai, tapi bayangan Osama bin Laden masih membayangi dunia hingga kini.